Selanjutnya form sudah kita buat ya. Cara membuatnya nanti bisa dilihat di video lalunya gitu ya. Nah, kita pengen membuat program tapi berdasarkan event. Nah, berdasarkan kejadian dari ini. Nah, jadi misalnya kita isi di sini P001, terus fokusnya kita pindah ke bawah, maka ini kita proses. Apa prosesnya? Mencari kode pelanggan dan kalau ada datanya ditampilin di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, berarti kita buat dulu source untuk mencari. Nah, gitu ya di sini. Nah, program untuk mencari data itu ada di kontrol pelanggan. Nah, berarti kita bikin dulu public ctr pelanggan gitu ya. Nah, kontrol spasi pelanggan sama dengan new ctr kontrol spasi. Nah, lihat ya, kita cukup nulis ini tapi kita sudah otomatis import kontrol pelanggan. Nah, ini sudah kita punya. Saatnya kita bikin metode. Apa? Public void set kd pelanggan. Nah, ini ya. Artinya apa? Set kd pelanggan itu memasukkan data pelanggan. String pkd pelanggan. Nah, gitu ya. Nah, kemudian caranya adalah kita memanggil kelas ini objek pelanggan, kelas kontrol ya. Kelas kontrol pelanggan dirubah menjadi objek pelanggan. Nah, objek pelanggan yang bisa kita pakai. Jadi apa? Ini pakai dis ya. Dis titik o pelanggan. Nah, titik set kd pelanggan. Nah, pkd pelanggan. Nah, ini ya. Kemudian baru kita masukin ke dalam data txt nama pelanggan. Nah, ada ya nama pelanggan titik set text. Ini masukin ke textbox ya. Apa? Dis titik o pelanggan titik get data pelanggan. Nah, kita ambil yang ke 1. Nah, gitu ya. Dan dia tipe datanya string. Lihat, ini cara masukin data. Caranya ngitung gimana? Nah, ini kita ya sorry, ini 0 1 2 3 urutnya gitu. Nah, berarti kalau alamat 2 ya, maka kita bikin form lagi apa? txt alamat kontrol spasi. Nah, itu ya, titik apa? Set text. Isinya apa? Nah, ini tinggal copy aja ini ya. Kontrol C gitu kan. Kita bawa kemari kontrol V. Nah, pasti ini yang kedua. Nah, lebih mudah sekarang. Kemudian txt nomor telepon. Nah, ini ya. Titik set text. Begitu kan. Nah, ini kita hapus, kita copy aja yang ini karena sama ya. Ctrl C, cuman bedanya kalau kita nomor urut di kelas pelanggan apa? 0 1 2 3. Maka di sini nomor urutnya adalah yang ke-3. Nah, makanya urutan tadi nggak boleh beda-beda supaya enggak. Nah, ini udah jalan ya. Ini sudah jalan. Jadi kita coba sekarang shift F6. Kita running. Ya kan, ini lagi proses, sabar. Nah, ini kita isi. Kita pindahin dulu nih ya. Kita pindahin ke sini. Nah, ini kita isi dengan P001. Nah, harusnya keluar data P01 itu siapa? Kenapa nggak keluar? Karena eventnya belum dibuat. Nah, kita close dulu ya. Event belum dibuat. Cara buat event gimana? Kita klik ini ya. Kita event. Nah, ini. Eventnya apa? Yaitu fokus. Pilih fokus loss. Saat kehilangan fokus kita proses. Ya, gitu maksudnya ya. Nah, fokus loss. Apa yang kita lakukan? Yaitu dis titik set kd pelanggan diisi dengan txt kd pelanggan yang ada di sini, pilih get text. Nah, berarti kita mengambil data yang ada di teks pelanggan. Nah, ini kita udah jalanin. Nah, kita coba running ya, shift F6. Nah, kita turunin ke sini. Nah, kita isi dengan P001.
Nah, tampil dia. Berarti program ini benar. Yang Anda rasakan sekarang adalah saya nggak ngetik program query. Begitu tinggal manggil aja udah selesai. Kenapa? Kita udah uji coba bahwa ini udah jalan. Pada saat bikin kelas pelanggan, kita cari 01 tampil. Pada di kontrol, pada saat ini pun udah langsung benar, nggak salah. Kenapa? Kita udah dicoba duluan pada saat membuat kelas pelanggan, kontrol pelanggan gitu ya. Nah, tinggal manggil saja. Nah, selanjutnya tinggal simpan, ya kan? Kalau simpan berarti data yang ada di sini kita simpan. Nah, gitu kan? Berarti kita buat metode lagi di sini. Apa? Public void simpan. Nah, gitu ya. Nah, ini nggak usah ada parameter gitu ya. Cara nyimpan, maka data yang ada di text box itu dimasukkan semua ke dalam objek array. Nah, diperhatikan. Berarti kita siapin dulu data objeknya. Apa? Yaitu objek, ya kan, di array. Di sini kita kasih nama vData sama dengan new object. Nah, ini baru. Ada berapa? Ada berapa elemen? Kita cek aja di sini. Nah, ini kan 0, 1, 2, 3. Nah, berarti kalau sudah 1, berarti ada 4 tuh, 2, 3, 4. Nah, urutannya jangan berubah. Kembali ke sini, kita berarti ada 4. Nah, seperti itu ya. Urutan pertama kita vData yang ke 0 sama dengan txt. Nah, gitu ya. Kita siapin dulu. Ada 4 ya. Ini supaya nggak capek ya. Ada 4, kita tulis 1, 2, 3. Nah, yang ke 0 diisi dengan apa? Kita lihat lagi. Oh, pakai KD pelanggan. Nah, ini tinggal apa? txt KD pelanggan titik apa get text. Nah, gitu ya. Dia mengambil data teks. Nomor 1 apa? Nah, kalau lupa kita lihat lagi. Oh, ini nama pelanggan. Berarti apa? txt nama pelanggan. Nah, ini ada titik apa? Get text. Nah, yang kedua apa? Kalau ini 012 yaitu alamat. Berarti apa? txt alamat pelanggan titik get text. Jadi semua objek yang di text tipe data text semua ya, maka get text. Nah, yang ketiga kita cek lagi. Oh, nomor telepon. Berarti di sini txt nomor telepon. Nah, ini ada titik apa? Get text. Nah, kita sudah punya objek. Ya kan? Data sudah simpan yang ada di text box, kita simpan di objek, baru kita kirim ke kontrol pelanggan. Di titik O pelanggan titik set data pelanggan. Nah, kita objek. Nah, ini baru bisa kita simpan. Di titik O pelanggan titik simpan. Nah, kita lihat. Ini simpan ini otomatis ngedit, otomatis juga insert. Nah, caranya gimana? Kita coba running ya. Shift F6. Nah, itu cara running ya. Nah, ini kita turunin dulu, kita coba P, huruf besar ya, P001. Nah, ini arah nih kita misalnya A gitu ya. Nah, ini kita kasih garis. Nah, gitu ya. So, untuk menandakan bahwa ini ada perubahan, oh ini bukan tab ya. Nah, kemudian kita simpan. Gitu ya, ini udah kesimpan. Kalau kedua kita berubah, kita kembali ke 1. Nah, ini belum nyimpan ya. Set data pelanggan. Kita coba dulu. Nah, terus kita simpan. Oh, kenapa nggak bisa nyimpan ya? Ada yang tahu? Ya, karena ini belum eventnya belum kita jalanin. Nah, kita jalanin dulu. Klik kanan, simpan, ya kan? Pilih event.
pilih apa? Mouse klik. Nah, jadi kalau mouse-nya diklik, dia menjalankan proses simpan. Nah, gini ya. Itu apa? Bisa kata dis titik simpan. Nah, ini. Nah, ini sekarang kita coba lagi Shift F6. Huruf besar P001 gitu ya. Ini kita kasih tanda sekali lagi supaya menggambarkan bahwa ada perubahan di sini. Nah, terus kita simpan. Nah, ini udah nyimpen ya. Kalau kita kasih 2, kasih 1, nah, berarti sudah sukses simpan. Jadi tadi nggak bisa simpan karena eventnya belum dibuat. Kalau saya bikin baru gimana? 3 ada nggak sih? Oh, 3 ada. 4 ada. Kalau 5, nggak ada. Kita bikin baru ya. Misalnya Sujiwo, Jiwo. Nah, gitu ya. Terus alamatnya Kota Barat Selatan. Nah, nggak apa-apa. Ini dicoba aja. Nomor teleponnya kita tulis 9991111. Kita simpan. Nah, oke, kita simpan, yakin. Kita coba. Misalnya kita tulis 4, dia keluar 5. Nah, disimpan. Berarti program simpan sama update sudah jalan. Nyari pun sudah jalan. Sangat mudah sekali ya. Seperti itu. Nanti silakan dicoba. Perlu diperhatikan, lihat, sini cuma 2 metode. Programnya sangat sederhana. Nggak ribet, nggak ada query. Kenapa? Karena sudah dibuat di kelas pelanggan. Jadi nanti kalau dipakai lagi di kelas misalnya transaksi, Anda nggak usah bikin program ini lagi, tinggal panggil aja, berarti sudah selesai. Gitu ya. Demikianlah program form ini. Jadi semakin lama, program itu semakin mudah. Demikianlah belajar program hari ini. Silakan dicoba. Kalau ada masalah nanti kita bisa diskusikan di kelas. Selamat malam.